Soal nomor 1, sebuah inti atom helium yang bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon memasuki daerah medan magnet induksi 2,5 mili Tesla yang sangat luas secara tegak lurus. Diketahui μ0 sama dengan 4V kali 10 pangkat minus 7 Henry per meter dan E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 9 kolom. Inti atom helium ini mengalami gerak seperti apa? A. Melingkar dengan jejari 17 kali 10 pangkat minus 7 meter. B. Melingkar dengan jejari 17 kali 10 pangkat 3 meter. C. Lurus dengan percepatan 2,4 kali 10 pangkat 6 meter per sekon kuadrat. D. Lurus dengan percepatan 2,4 kali 10 pangkat minus 4 meter per sekon kuadrat. E. Melingkar dengan percepatan 2,4 kali 10 pangkat 4 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi untuk soal nomor 1 ini ada sedikit pilihan jawaban yang kita modifikasi karena biar nanti dapat jawabannya pada saat kita mengerjakannya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Seperti penjelasan berikut ini. Soal nomor 1. Nah, di sini diketahui bahwa ada atom helium. Dia bergerak di sini dengan kecepatan sebesar 2 meter per sekon. Nah, dia di sini memasuki suatu medan magnetik secara tegak lurus di mana besarnya adalah 2,5 mili Tesla. Nah, jadi di sini karena atom helium ini bergerak di dalam suatu medan magnet dan secara tegak lurus, maka nanti muatan ini akan bergerak secara melingkar. Nah, jadi untuk soal ini kita nanti di sini mencari berapalah besar jari-jari yang ditempuh oleh atom helium ini. Oke, kita jawab. Nah, jadi untuk mengerjakan itu, ini nanti kita bahas dia di topik tentang gaya Lorentz pada muatan. Nah, di sini kita akan mencari besar jari-jari yang ditempuhnya, di mana di sini rumus mencari jari-jari ketika ada muatan bergerak melingkar dalam suatu medan magnet. Rumusnya adalah massa dari inti helium ini yang kita pakai nanti dikali dengan kecepatannya dibagi dengan muatannya baru dikalikan dengan medan magnet. Nah, jadi rumus ini yang kita gunakan untuk mencari besar jari-jarinya. Nah, di sini massa dari inti helium itu besarnya adalah 6,65 dikali 10 pangkat minus 27 kg. Nah, sedangkan kalau nanti untuk muatan dari inti helium itu sama dengan 2 kali dari muatan proton. Di mana muatan proton itu sama dengan muatan elektron, berarti muatan elektron dikali 2 ini akan sama dengan 3,2 dikali dengan 10 pangkat minus 19 kolom. Nah, jadi di sini kita mencari besar jari-jarinya. Maka nanti ini kita dapatkan menjadi R sama dengan, nah, kita masukkan massanya. Di sini massanya adalah 6,65 dikali 10 pangkat minus 27. Nah, dikalikan dengan besar kecepatannya di sini adalah 2. Nah, dibagikan dengan nilai dari muatannya sebesar 3,2 dikali 10 pangkat minus 19. Kemudian dikalikan lagi dengan besar medan magnetnya yaitu 2,5 dikalikan dengan 10 pangkat minus 3 Tesla di sini ya. Nah, sekarang dari nilai nanti ini, jika yang ini dikali dengan ini akan sama dengan 13,3 dikali 10 pangkat minus 27. Nah, sedangkan jika yang ini dikalikan dengan 2,5, ini sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 21 ini jadinya. Nah, pindahkan yang ini ke atas, maka nanti ini kita dapatkan nilainya menjadi 1,6625 dikali dengan 10 pangkat minus 6 meter. Atau nanti ini bisa kita tuliskan menjadi 17 kali 10 pangkat minus 7 meter.
Nah, di sini pilihan jawab yang paling mendekati itu adalah bagian A. Nah, beginilah cara mengerjakan soal nomor yang pertama. Soal nomor 2, titik jauh penglihatan seorang mahasiswa 40 cm. Untuk melihat benda yang jauh, dia harus menggunakan sebuah lensa agar bayangan benda tersebut berada 40 cm di depan mata. Mahasiswa tersebut harus menggunakan kacamata dengan kuat lensa sebesar berapa? Nah, bagian A di sini plus 0,025 dioptri, B minus 0,025 dioptri, C minus 0,25 dioptri, D plus 2,50 dioptri, E minus 2,50 dioptri. Nah, bagaimana cara mengerjakannya seperti pada penjelasan berikut ini. Soal nomor 2. Nah, jadi pada soal nomor 2 ini ada seorang mahasiswa di mana dia memiliki titik jauh penglihatan ini sejauh 40 cm. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah lensa apa yang harus digunakan agar nanti bayangan yang terbentuk itu tepat 40 cm dari depan mata mahasiswa itu. Berarti di sini kita mencari besar kuat lensanya. Berarti di sini kita mencari nilai dari P atau kuat lensa. Nah, jadi menjawab ini kita di sini masuk ke topik tentang rabun jauh. Di mana rabun jauh ini adalah ketika dia melihat jarak jauh, maka nanti bayangan yang terbentuk itu jadi rabun atau kabur gitu. Nah, di sini kalau untuk rabun jauh, agar dia bisa melihat jelas pada jarak jauh, dia di sini menggunakan rumus sebesar minus 100 dibagi dengan jarak terjauhnya. Nah, jadi kita pakai yang 100 ini jika seandainya satuan yang diketahui pada soal adalah cm. Tapi kalau nanti diketahui pada soal adalah satuannya meter, maka tetap pakai yang 1 per PR. Nah, jadi kebetulan yang ketahui adalah 40 cm, maka tetap kita gunakan yang 100 ini jadinya. Nah, sekarang kita masukkan nilai titik jauhnya sebesar 40 ke persamaan ini. Maka nanti ini kita dapatkan menjadi kuat lensanya adalah minus 100 dibagikan dengan 40. Atau nanti ini kita dapatkan menjadi minus 2,5 dioptri. Nah, berarti di sini pilihan jawaban untuk nomor 2 ini adalah bagian C. Nah, inilah cara mengerjakannya. Soal nomor 3. Diketahui fungsi distribusi Maxwell suatu gas adalah fungsi kecepatan sama dengan 4V dalam kurung M per 2V KT tutup kurung pangkat 3 per 2 V kuadrat dikali dengan E pangkat minus M kali V kuadrat per 2 KT. Kecepatan yang paling mungkin yang dimiliki oleh molekul-molekul gas tersebut adalah A. Kecepatannya sama dengan 0, B. Kecepatannya sama dengan akar 2K kali T per M, C. Kecepatannya tak terhingga, D. Kecepatannya akar dari 2K kali T per 3M, E. Kecepatannya adalah akar 3KT per 2M. Nah, jadi pada soal kita ini kita bahas sebenarnya pada pelajaran kuliah tentang teori kinetik gas lebih lanjut gitu. Nah, jadi kita akan membahas dia pada pembahasan yang berikut ini. Untuk soal nomor 3. Nah, jadi pada soal nomor 3 ini diketahui ada suatu persamaan dari fungsi distribusi Maxwell, di mana di sini dibuat suatu persamaan bahwa fungsi terhadap kecepatan rumusnya adalah 4V dikalikan dengan M per 2V dikali dengan K dikali dengan T dipangkatkan dengan 3 per 2 baru dikalikan dengan V kuadrat dikali dengan E pangkat minus M per 2 KT baru dikalikan dengan V kuadrat. Nah, jadi yang ditanya pada soal ini adalah pada fungsi Maxwell berikut itu, maka berapalah besar kecepatan yang mungkin dari persamaan fungsi itu? Oke, kita jawab ya. Nah, jadi untuk menjawab soal ini, untuk mencari suatu kecepatan, kita buat di sini ya.
untuk mencari kecepatan yang mungkin. Nah, di sini nanti yang kita gunakan adalah turunan dari fungsi kecepatan terhadap kecepatan ini harus sama dengan 0. Nah, jadi nanti rumus ini yang kita gunakan untuk mendapatkan kecepatan yang mungkin itu. Nah, artinya di sini nanti kita akan menurunkan persamaan yang ini agar nanti kita bisa mendapatkan nilai dari kecepatannya. Nah, di sini kita misalkan dulu yang bagian 4V M per 2V KT per 3 per 2 kita misalkan supaya lebih gampang, dan juga nanti M per 2 KT. Nah, di sini kita misalkan bahwa nilai dari A itu dia sama dengan ini semua. Ini semua ya. Maka nanti ini menjadi 4V dikalikan dengan M per 2V kali K kali T dipangkatkan 3 per 2. Nah, sedangkan nilai B nanti kita misalkan dia adalah yang ini di dalam. Maka nanti ini menjadi M per 2K kali T. Nah, setelah kita buat seperti ini, maka nanti fungsi Maxwell yang di atas itu akan berubah menjadi ini ya, fungsinya menjadi A dikali kecepatan kuadrat kali E pangkat minus B kali kecepatan kuadrat setelah kita misalkan dia. Nah, sekarang bagaimana cara kita menurunkan ini? Nah, untuk menurunkan ini kita di sini menggunakan turunan parsial. Nanti ini kita gunakan untuk menentukan berapa nilai dari turunan fungsi kecepatan terhadap kecepatan. Oke ya. Nah, jadi bagaimana cara kita membuat itu? Ingat kemarin tentang pelajaran matematika tentang turunan parsial, di mana jika seandainya ada fungsi fx ini sama dengan gx dikali dengan hx, maka nanti ini turunan fungsi fx ini terhadap x ini bisa dibuat dengan persamaan turunan dari x dikalikan dengan fungsi x, fungsi hx di sini ya, ditambahkan dengan fungsi gx dikalikan dengan turunan dari h di sini. Nah, jadi metode inilah yang kita gunakan untuk mendapatkan nanti turunan dari fungsi yang kita buat itu atau pada soal ini. Nah, jadi supaya lebih gampang, kita anggaplah A/V kuadrat ini sebagai Gx. Udah ya. Sedangkan nanti E pangkat minus B kali V kuadrat itu sebagai Hx. Maka nanti ini kalau itu kita turunkan, ini akan kita dapatkan menjadi turunan fungsi kecepatan terhadap kecepatan ini akan sama dengan 2A dikali kecepatan dikali dengan E pangkat minus B kali V kuadrat ditambahkan dengan A kali V kuadrat dikalikan dengan minus 2 kali B kali kecepatan dikali dengan E pangkat minus B kali V kuadrat. Nah, ingat tadi ini sama dengan 0 jadinya. Oke ya, atau nanti ini bisa kita buat dia menjadi 2A kali kecepatan dikali dengan E pangkat minus B kali V kuadrat dikurangkan dengan 2 kali A kali B kali kecepatan pangkat 3 dikali dengan E pangkat minus B kali V kuadrat sama dengan 0.
Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini di sebelah ini dengan ini ada nilai E pangkat minus B kali V kuadrat karena ada sama, maka ini bisa kita coret ini jadinya. Kayak gini ya. Dan juga 2A dengan 2A. Kemudian nilai V dengan nilai V ini, maka nanti tinggal di sini adalah V kuadrat. Atau nanti ini menjadi 1 dikurang B kali V kuadrat sama dengan 0. Oke, setelah kita dapat ini, kemudian pindahkan yang satu ini ke sebelah kanan. Maka nanti ini kita dapatkan menjadi minus B kali V kuadrat sama dengan minus 1 ya. Atau V kuadrat sama dengan 1 per B. Atau V sama dengan akar dari 1 per B. Nah, B itu tadi kita misalkan dia adalah M per 2 KT. Nah, kita gantilah dia ke sini. Maka nanti ini kita dapatkan menjadi akar dari 1 per M per 2 KT. Atau kecepatannya adalah akar dari 2K kali T baru dibagi dengan masanya. Nah, jadi untuk soal nomor 3 ini kunci jawabannya adalah bagian B. Nah, beginilah cara mengerjakannya. Soal nomor 4, jika daya radiasi suatu benda hitam dinaikkan hingga 81 kali semula dan lambda adalah panjang gelombang pada intensitas maksimum pada keadaan awal, penurunan panjang gelombang pada intensitas maksimum terhadap nilai semula sebesar A. 2 lambda, B 3 per 2 lambda, C 3 per 4 lambda, D 2 per 32 lambda, E sama dengan 1/3 lambda. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Seperti pada penjelasan berikut ini. Soal nomor 4. Nah, di soal ini diketahui bahwa daya yang kedua itu sama dengan 81 kali dari daya sebelumnya atau kita ambil sebagai P1. Nah, yang ditanya di sini adalah berapa besar panjang gelombang yang kedua itu. Oke, kita jawab ya. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini, nah kita mengingat kemarin tentang rumus mencari radiasi benda hitam. Di mana di sini untuk radiasi benda hitam, besar daya yang diserapnya dirumuskan dengan persamaan daya sama dengan E kali tau kali A dikali dengan T pangkat 4. Nah, jadi ini rumus mencari dayanya. Dan ini kita gunakan nanti untuk mendapatkan perbandingan antara suhu yang pertama dengan suhu yang kedua. Nah, ini kita bandingkan. Kita bandingkan antara daya yang kedua terhadap daya yang pertama. Nah, kita ganti dia dengan rumus ini. Maka nanti ini menjadi E kali tau kali A kali T2 pangkat 4 dibagi dengan E kali tau kali A kali T1 pangkat 4. Nah, kita coretlah bagian yang ini. Atau nanti ini kita dapatkan dia menjadi T2 pangkat 4 per T1 pangkat 4 jadinya. Nah, daya pada yang kedua ini sama dengan 81 kali dari daya yang pertama. Nah, kita ganti itu. Maka nanti ini menjadi 81 P1 dibagi dengan P1. Ini sama dengan T2 pangkat 4 dibagi dengan T1 pangkat 4. Nah, kita coret bagian ini. Atau nanti ini kita dapatkan menjadi 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Nah, sedangkan yang ini bisa digabung nanti ini menjadi T2 per T1 baru ini kita pangkatkan 4. Atau nanti ini kita dapatkan perbandingan antara suhu yang kedua terhadap suhu yang pertama. Ini sama dengan 3. Oke ya. Nah, ini dulu besar perbanding antara suhu yang kedua terhadap suhu yang pertama. Nah, setelah kita dapat ini, untuk mencari panjang gelombangnya, kita di sini menggunakan rumus tentang
pergeseran Wien. Nah, di mana di sini rumus mencarinya adalah panjang gelombang maksimum suatu gelombang itu dikalikan dengan suhunya, ini akan sama dengan konstantan Wien. Nah, jadi rumus ini untuk kita mencari besar panjang gelombangnya, dan caranya adalah kita bandingkan antara panjang gelombang yang kedua terhadap yang pertama. Maka nanti ini menjadi lambda 2 dikali dengan T2 dibagi dengan lambda 1 kali dengan T1 sama dengan C per C. Nah, kita coretlah nilai C ini karena sama gitu. Nah, sedangkan tadi perbandingan antara T2 dengan T1 adalah 3 ya. Maka nanti ini menjadi lambda 1 per lambda 2 per lambda 1 dikali dengan 3 sama dengan 1 ya. Nah, pindahkan yang 3 ini ke sebelah kanan. Maka nanti ini kita dapatkan menjadi perbandingan antara lambda 2 terhadap lambda 1 ini sama dengan 1 per 3. Atau nanti ini kita dapatkan lambda yang kedua itu sama dengan 1/3 kali dari lambda yang pertama. Nah, berarti di sini pilihan jawabannya adalah bagian E. Nah, inilah cara mengerjakan soal nomor 4. Soal nomor 5. Nah, jadi pada soal nomor 5 ini ada sebuah grafik di mana grafik antara kecepatan terhadap waktu. Nah, di sini katanya di lantai licin sebuah benda bermassa 5 kg diikatkan pada ujung sebuah pegas dengan konstanta 7,8125 V kuadrat N per M. Sistem pegas-pegas melakukan gerak harmonik sederhana dengan amplitudo A dan periode T. Grafik kecepatan benda terhadap waktu ditunjukkan pada gambar. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah gaya yang dialami benda pada saat T sama dengan 1,2 sekon adalah A. 5,00 V Newton, B. 3,75 V Newton, C. 2,50 V Newton, D. 1,25 V Newton, E. 0,85 V Newton, dan bagaimana cara mengerjakannya seperti pada penjelasan berikut ini. Soal nomor 5. Nah, jadi di soal nomor 5 ini diketahui bahwa ada suatu benda memiliki massa sebesar 5 kg. Kemudian di situ ada juga suatu pegas di mana nilai konstanta pegas itu besarnya adalah 7,8125 V kuadrat dalam satuan Newton per meter. Nah, yang ditanya di sini adalah berapa besar gaya yang dialami oleh benda itu setelah dia bergerak selama 1,2 sekon. Oke, kita jawab ya. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini kita berdasarkan grafik yang ada pada soal nomor 5 ya. Nah, jadi yang pertama di sini kita menggunakan dulu rumus mencari kecepatan simpangan. Di mana kecepatan simpangan, nah di sini dirumuskan dengan persamaan kecepatan sama dengan A dikali omega dikali dengan cos omega T. Nah, jadi inilah rumus untuk mencari besar kecepatan suatu simpangan. Nah, sekarang kita perhatikan pada rumus ini. Kalau nanti ditanya pada soal berapa besar kecepatan maksimum, maka nanti rumus mencarinya adalah V maksimum itu sama dengan A dikali dengan omega. Oke ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan pada soal kita itu, maka nanti ini kita perhatikan bahwa untuk T sama dengan 1,2 sekon, maka titiknya itu tepat berada pada titik 0 ya. Arti itu bahwa kecepatannya sama dengan 0. Maksudnya pada arah sumbu Y-nya itu tidak ada kecepatan di situ ya. Nah, maka nanti di sini berarti kalau dia sama dengan 0, maka kecepatan di sini berarti tidak ada ya, atau sama dengan 0 ya. Atau nanti ini kita ganti menjadi 0 sama dengan A dikali dengan omega dikalikan dengan cos omega T. Nah, pindahkan ini ke sana, maka ini tetap menjadi 0 ya. 0 cos omega T. Nah,
omega T ini dia juga sama dengan theta ya. Maka nanti ini kita dapatkan sudutnya ini supaya dia sama dengan 0 harus sama dengan 90 derajat. Nah, sekarang setelah kita dapat nilai sudutnya itu, sekarang kita di sini mencari dulu besar amplitudonya. Nah, bagaimana cara kita mencari amplitudonya itu? Kita di sini menggunakan rumus mencari V maksimum, di mana V maksimum rumusnya tadi adalah A dikali dengan omega. Nah, ingat, omega itu sama dengan 2V per periode. Maka nanti ini bisa kita ganti menjadi A kali 2V dibagi dengan periode. Nah, kalau kita perhatikan pada grafik itu, nilai kecepatan maksimum itu adalah 20 ya, dan minimumnya sebesar minus 20 ya. Berarti karena ini V maksimum, maka besar ini adalah 20 dan ini nanti sama dengan A dikali dengan 2V. Nah, bagaimana dengan periodenya? Perhatikan dari grafik itu. Perhatikan antara waktu dari 0,4 sampai dengan 2 itu merupakan satu gelombang. Berarti satu gelombang merupakan waktu untuk melakukan satu periode ya. Nah, berarti dari 2 dikurang 0,4, maka nanti ini kita dapatkan besarnya adalah 1,6 ya. Atau nanti ini kita dapatkan menjadi besar dari amplitudonya ini akan sama dengan 16 per V dalam satuan cm. Nah, setelah kita dapat ini, sekarang kita masuk ke rumus mencari simpangan. Di mana kalau dia simpangan, di sini dirumuskan dengan persamaan Y sama dengan A sin omega T. Nah, ingat tadi sudut yang dipakai adalah sebesar 90 derajat pada saat 1,2 sekon ya. Nah, maka nanti ini kita dapatkan menjadi Y sama dengan A tadi adalah 16 per V. Nah, dikalikan dengan sin 90 derajat. Atau nanti ini kita dapatkan bahwa besar simpangannya itu adalah 16 per V kali 10 pangkat minus 2 kalau ini kita ubah ke bentuk meter ya. Nah, setelah kita dapat ini, sekarang kita di sini mencari gaya yang dialami oleh benda itu. Nah, gaya yang dialami oleh benda itu sama dengan gaya yang diberikan oleh suatu pegas. Maka nanti ini gaya pegas itu dirumuskan dengan persamaan F sama dengan K dikali dengan delta X. Nah, di mana nanti sini delta X-nya itu adalah jaraknya, berarti yang ini dia ya. Ini kan jaraknya ketika dia bergerak selama 1,2 sekon. Nah, kita masukkan nanti nilai ini ke persamaan ini. Maka nanti ini kita dapatkan menjadi F sama dengan, nah nilai K itu adalah ini dia, 7,8125 V kuadrat, sedangkan delta X-nya itu adalah ini dia. Berarti 16 per V dikali dengan 10 pangkat minus 2. Atau nanti ini kita dapatkan kalau yang ini semua dikalikan ke sini, maka nanti jawabannya adalah 1,25 V Newton. Nah, jadi di sini untuk soal ini pilihan jawabannya adalah bagian D. Nah, inilah cara mengerjakan soal nomor 5. Soal nomor 6. Nah, di sini ada suatu gambar. Katanya di sini gambar di atas adalah lintasan orbit planet P1 dan P2. Angka dalam satuan juta kilometer. Jika waktu revolusi planet P1 adalah T1, maka waktu revolusi planet P2 adalah berapa? Nah, di sini pilihan jawabannya adalah A 8 T1, B 4 T1, C 2 akar 2 T1, D 2 T1, E akar 3 per 3 T1. Nah, bagaimana cara mengerjakannya seperti pada penjelasan berikut ini. Soal nomor 6. Nah, jadi pada soal nomor 6 ini nanti berdasarkan dari gambar pada soal nomor 6 ya. Nah, jadi pada soal nomor 6 ini yang ditanyanya adalah kita mencari besar periode dari planet yang kedua. Oke, kita jawab ya. Nah, jadi menjawab ini kita di sini menggunakan rumus tentang hukum ketiga dari si Kepler. Nah, di mana di sini rumusnya adalah bahwa
perbandingan periode kuadrat suatu planet mengelilingi suatu pusat tata surya dibagi dengan jarak rata-ratanya dipangkatkan 3, ini akan konstan untuk semua planet yang mengelilingi pusat tata surya itu. Nah, sekarang untuk mengerjakan soal kita itu, pertama dulu kita mencari besar jarak planet pertama dan jarak planet yang kedua terhadap pusat tata surya. Nah, jadi kita bahas dulu untuk yang pertama. Nah, di situ diketahui ada dua jarak diketahui. Yang pertama ada jarak yang 150, ada juga jarak 170. Dan itu kita cari besar rata-ratanya. Maka nanti ini kita dapatkan menjadi 150 ditambahkan 170 dibagi dengan 2. Ini akan sama dengan 160 juta kilometer. Nah, sekarang kita perhatikan juga untuk jari-jari pada planet yang kedua. Nah, ini juga nanti kalau kita perhatikan pada gambar itu ada jarak yang 310, ada juga jarak 330 ya. Nah, itu kita cari juga rata-ratanya. 310 ditambahkan dengan 330 dibagikan dengan 2, ini akan sama dengan 320 juta kilometer. Nah, kita di sini kan mencari besar perbandingan periode planet kedua terhadap planet pertama. Nah, caranya adalah bandingkan antara rumus yang ini terhadap yang planet pertama dengan planet yang kedua. Maka nanti ini menjadi periode planet pertama dikuadratkan dibagi dengan jarak rata-ratanya dipangkatkan 3 sama dengan periode planet kedua dikuadratkan dibagi dengan jarak rata-ratanya dipangkatkan 3. Atau nanti ini kita dapatkan menjadi periode planet pertama dikuadratkan dibagi dengan jaraknya yaitu 160 pangkat 3 sama dengan periode planet kedua dikuadratkan dibagi dengan 320 pangkat 3. Nah, jadi pada persamaan ini yang 320 ini kita bisa menggantikannya menjadi 2 kali 160 ya. Ini menjadi T1 kuadrat per 160 pangkat 3. Ini tadi pangkat 3 ini ya. Sama dengan T2 kuadrat dibagi dengan 2 dikali dengan 160 pangkat 3. Atau nanti ini bisa kita ganti menjadi T1 kuadrat dibagi dengan 160 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat dibagi dengan 8 dikali dengan 160 pangkat 3. Nah, kita coretlah bagian yang ini. Sehingga nanti di sini kita dapatkan dia menjadi T1 kuadrat per 1 sama dengan T2 kuadrat per 8. Nah, pindahkanlah 8 ini ke sebelah kiri atau nanti ini menjadi T2 kuadrat sama dengan 8 kali dari T1 kuadrat atau T2 sama dengan akar dari 8 kali T1 kuadrat atau nanti ini menjadi 2 akar 2 dari T1. Nah, di sini pilihan jawabannya adalah bagian C. Nah, jadi inilah mengerjakan soal nomor 6. Soal nomor 7. Sebuah benda berbentuk silinder bermassa M memiliki massa jenis Rho lebih kecil daripada massa jenis air. Benda dimasukkan ke dalam silinder yang berisi air. Tidak ada air yang tumpah dari silinder tersebut. Jika luas alas benda adalah A dan massa jenis air adalah Rho, tinggi bagian benda yang terendam air adalah A. H sama dengan delta P per Rho. B. H sama dengan M kali G per Rho kali A. C. H sama dengan M per Rho kali G. D. H sama dengan M per Rho kali A. E sama dengan H sama dengan M per Rho kali A. Nah, jadi bagaimana mengerjakannya seperti pada penjelasan berikut ini. Soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7 ini
diketahui bahwa ada suatu silinder memiliki massa jenis ini sebesar ρ. Kemudian luas dari silinder ini sebesar A, dan massa silinder ini sebesar M, dan massa jenis air di sini besarnya adalah ρ0 ya. Nah, yang ditanya di sini adalah berapa tinggi silinder yang masuk ke dalam air. Nah, inilah pertanyaan soal di sini ya. Oke, kita jawab. Nah, jadi mengerjakan soal ini kita di sini cukup menggunakan rumus tentang hukum Archimedes. Nah, jadi kita bahas tentang hukum Archimedes. Nah, di mana di sini pada hukum Archimedes berlaku di sini rumusnya adalah gaya apung atau gaya Archimedes itu sama dengan berat benda itu ketika benda itu terapung ya. Nah, di sini nanti gaya apung itu bisa juga dirumuskan dengan persamaan gaya apung sama dengan massa jenis fluida dikali dengan kecepatan gravitasi dikali dengan volume benda yang masuk ke dalam fluida itu. Nah, jadi rumus ini yang kita gunakan ya. Nah, jadi nanti ini menjadi massa jenis fluida kali G kali volume benda yang masuk ke dalam fluida ini sama dengan berat benda, berarti ini akan menjadi M dikali dengan G. Nah, ini bisa kita coret. Nah, mencari volume ini kan bentuk silinder ya, maka rumus mencarinya adalah luas alas dikali dengan tingginya. Maka nanti ini menjadi massa jenis fluida kali luas silinder kali dengan tingginya di dalam fluida sama dengan M. Nah, di sini massa jenis fluida itu adalah air ya, maka nanti ini menjadi ρ0 kali luas kali H yang masuk ke dalam air sama dengan M. Atau nanti ini kita dapatkan bahwa tinggi benda yang masuk ke dalam air itu sama dengan M dibagi dengan ρ air dikali dengan luas dari silinder itu. Nah, berarti di sini pilihan jawabannya adalah bagian E. Nah, inilah cara mengerjakan soal nomor 7. Soal nomor 8, sebuah benda titik bergerak diperlambat di sepanjang lintasan berjari-jari R sedemikian sehingga percepatan tangensial dan sentripetalnya selalu sama setiap saat. Pada saat T sama dengan 0, kecepatan benda adalah V0. Kecepatan benda tersebut kemudian adalah berapa? Nah, di sini bagian A, V sama dengan V0 per 1 dikurang V0 kali T per R. B, V sama dengan V0 kali E pangkat minus S per R setelah S meter. C sama dengan V sama dengan V0 kali E pangkat minus S kali R setelah S meter. D, V sama dengan 1 ditambah dengan V0 kali T per R. Bagian E tidak diketahui. Nah, jadi untuk soal nomor 8 ini cara mengerjakannya sebagai penjelasan berikut ini. Soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8 ini diketahui bahwa ada suatu titik benda di sini ya, dia sedang bergerak pada suatu lintasan lingkaran yang memiliki jari-jari sebesar R. Nah, kemudian di sini pertanyaan soal di sini adalah jika benda ini diperlambat pada lintasan melingkar sehingga nanti di sini percepatan tangensial ini sama dengan percepatan sentripetal, maka di sini kita diminta apalah rumus untuk mencari kecepatan nanti akhirnya atau si VT di sini. Oke, kita jawab ya. Nah, jadi mengerjakan soal ini kita bahas dia di topik tentang gerak melingkar. Di mana pada gerak melingkar ini ada dua jenis percepatan. Nah, yang pertama yang kita bahas di sini adalah percepatan sentripetal ya, sentripetal, di mana nanti ini disingkat menjadi AS.
Di mana di sini rumus mencari percepatan sentripetal itu adalah AS sama dengan V kuadrat per R atau omega kuadrat dikali dengan R. Nah, jadi rumus ini rumus yang kita gunakan untuk mencari besar percepatan sentripetal. Dan kemudian ada juga namanya percepatan tangensial. Nah, kalau ada tangensial ini kita singkat menjadi AT. Nah, di sini rumus mencari percepatan tangensial itu adalah AT sama dengan percepatan sudut dikali dengan nilai jari-jarinya. Nah, sekarang kita masuk ke soal kita. Nah, katanya di sini besar percepatan tangensial sama dengan percepatan sentripetal ketika dia diperlambat ya. Maka nanti di sini berlaku percepatan tangensial sama dengan percepatan sentripetal. Nah, kita gantilah percepatan tangensial ini dengan rumus seperti ini dan juga percepatan sentripetal dengan rumus yang seperti ini. Nah, kenapa yang ini kita pakai? Karena yang ditanya pada dasar adalah kita mencari kecepatan linearnya. Maka nanti ini menjadi percepatan sudut dikali dengan R sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Atau nanti ini kita dapatkan bahwa percepatan sudutnya itu sama dengan Vt kuadrat per R kuadrat. Nah, ini nanti besar nilai percepatan sudutnya setelah benda itu mengalami perlambatan. Nah, sekarang kita mengingat kemarin rumus apa aja yang kita pakai untuk GMBB. Nah, itu kemarin ada 3 rumus. Nah, di sini nanti rumus yang kita gunakan cukup satu aja, di mana rumus GMBB yang kita pakai sini atau ini namanya adalah gerak melingkar beraturan ya. Kita pakai adalah omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat dikurang dengan 2 kali percepatan sudut dikali dengan tetanya. Nah, cukuplah rumus ini yang kita gunakan untuk mengerjakan soal kita yang nomor 8 ini. Nah, di sini kecepatan linear itu sama dengan kecepatan sudut dikali dengan jari-jarinya. Maka nanti ini kalau kita mencari besar kecepatan sudut itu sama dengan kecepatan linear dibagi dengan jari-jarinya. Sedangkan theta ini merupakan sudut, di mana sudut itu juga sama dengan jarak dibagi dengan jari-jari. Nah, jadi kedua nilai ini kita akan memasukkan dia ke persamaan yang ini. Nah, jadi pertama masukkanlah nilai ini ke dalam sini dan juga nanti ini ganti dia ke sini ya. Maka nanti ini menjadi Vt kuadrat per R kuadrat di sini sama dengan V0 kuadrat per R kuadrat dikurang dengan 2 kali alfa dikali dengan S per R. Atau kalau ini kita hilangkan R ini semua, maka nanti ini tinggal Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang dengan 2 kali alfa dikali dengan S baru dikalikan dengan nilai R-nya. Nah, percepatan sudut tadi dia sama dengan ini. Nah, kita masukkanlah dia ke sini. Maka nanti ini kita dapatkan menjadi kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat dikurang dengan 2 kali kecepatan akhir kuadrat dibagi dengan R kuadrat dikali dengan S dikali dengan R di sini. Nah, nilai ini bisa dicoret. Nanti ini tinggal jadi R. Atau nanti ini menjadi Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 kali S per R dikalikan dengan Vt kuadrat. Nah, pindahkanlah nilai yang ini ke sebelah kiri. Maka nanti ini kita dapatkan menjadi Vt kuadrat ditambah dengan 2S per R dikalikan dengan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Atau karena ini sama, maka nanti ini menjadi 1 ditambah 2 kali S per R dikalikan dengan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat.
Nah, setelah kita dapat nilai yang seperti ini, kemudian pindahkanlah yang 1 tambah 2S per R ini ke sebelah kanan. Maka nanti ini kita dapatkan menjadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dibagi dengan 1 ditambah 2 kali S per R. Atau nanti ini kita dapatkan menjadi VT itu sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah 2 kali S per R dikalikan dengan minus 1/2 pangkatnya. Nah, sekarang setelah kita dapat ini, bagaimana cara kita mengerjakan ini? Nah, pertama dulu kita di sini menggunakan suatu rumus di matematika di sini, di mana kita ubah dulu ini ke bentuk yang akan nanti bisa kita masukkan ke persamaannya, di mana bentuk ini kita ganti dulu menjadi VT sama dengan V0 dikalikan dengan 1 ditambah dengan bentuk yang seperti ini. Kita bisa mengganti dia menjadi minus S per R dibagikan dengan minus setengah, baru dipangkatkan dengan minus setengah. Yang bagian yang ini ya, bentuk yang ini masih tetap sama dia yang seperti ini, hanya aja kita ubah dia supaya nanti bisa kita masukkan dia ke bentuk persamaan matematika. Nah, di sini nanti kita menggunakan persamaan dengan menggunakan rumus matematika, di mana di sini rumusnya adalah nilai E pangkat P ini sama dengan limit X mendekati tak terhingga 1 ditambah dengan P per X baru dipangkatkan dengan X. Nah, jadi pada soal kita ini kita bisa mengganti nilai P itu menjadi minus S per R. Sedangkan X itu adalah minus setengah ya, berarti ini udah sesuai gitu ya. Ini kalau ini plus, ini juga plus. Kalau ini minus, ini juga minus juga, berarti sesuai dengan ini ya. Maka nanti hasil yang punya kita ini akan menjadi VT sama dengan V0 dikalikan dengan E pangkat minus S per R. Nah, jadi untuk soal nomor 8 ini pilihan jawabannya adalah di bagian B. Nah, inilah cara mengerjakan soalnya. Soal nomor 9, sebuah pemanas air dengan spesifikasi 1000 watt dan 220 volt digunakan untuk memanaskan air sampai mendidih selama 15 menit. Apabila pemanasan ini dipanaskan pada tegangan listrik sebesar 110 volt, waktu yang diperlukan sampai air mendidih adalah berapa? Nah, bagian A 15 menit, B 30 menit, C 45 menit, D 60 menit, dan E 90 menit. Nah, penjelasannya seperti pada penjelasan berikut ini. Soal nomor 9. Nah, di soal nomor 9 ini merupakan ada suatu pemanas air, di mana pada pemanas air ini memiliki daya ini sebesar 1000 watt. Dan kemudian dia juga diberi sumber tegangan ini sebesar 220 volt. Nah, ketika dipanaskan air itu mendidih pada suhu pada waktu selama 15 menit. Nah, jika seandainya tegangannya diganti menjadi 110 volt, nah yang ditanya di sini adalah kapan air itu akan mendidih. Berarti kita sini mencari waktu ya. Nah, kita jawab. Nah, jadi mengerjakan soal ini kita di sini menggunakan rumus mencari besar energi listrik, di mana energi listrik itu dilambangkan dengan W dan
rumus mencarinya di sini adalah dirumuskan dengan persamaan energi sama dengan V kali I dikali dengan T, atau energi sama dengan I kuadrat kali R dikalikan dengan T, atau energi sama dengan V kuadrat per R dikalikan dengan T. Nah, jadi inilah ketiga rumus yang sering digunakan ketika kita mencari besar energi suatu listrik. Nah, kemudian selain rumus ini, kita juga di sini menggunakan rumus mencari daya listrik. Nah, di mana di sini daya listrik ini dilambangkan dengan P, di mana rumus mencari daya listrik itu dirumuskan dengan persamaan P sama dengan energi dibagi dengan waktu, atau daya bisa juga digunakan persamaannya adalah tegangan dikali dengan arus, atau daya sama dengan I kuadrat dikali dengan R, atau daya sama dengan V kuadrat per R. Nah, jadi inilah juga keempat rumus yang sering dipakai ketika kita mencari besar daya suatu listrik. Nah, jadi untuk mengerjakan soal kita ini, yang pertama dulu kita mencari besar hambatan pada elemen pemanas air ini. Nah, di mana kita di sini menggunakan rumus yang ini aja untuk mencari nilai R-nya. Nanti di sini menjadi P1 sama dengan V1 kuadrat per R. Nah, di mana nilai P-nya adalah sebesar 1000. Nah, ini nanti menjadi 1000. Nah, sama dengan tegangannya adalah 220, ini jadi kuadrat ya, dibagi dengan R. Maka nanti ini kita dapatkan besar nilai R itu akan sama dengan 220 kuadrat baru dibagikan dengan 1000 dalam satuan ohm. Nah, setelah kita dapat yang ini, barulah sekarang kita nanti bisa menentukan waktu untuk tegangan yang 110 volt. Nah, bagaimana caranya? Ini kita bandingkan dia dengan energi yang kedua terhadap energi yang pertama, di mana kedua energi ini digunakan untuk memanaskan listrik, di mana energi ini akan berubah jadi kalor. Berarti ini sebagai kalor yang kedua, ini juga sebagai kalor yang pertama, di mana rumus mencari kalor itu adalah M kali C kali delta T. Ini juga adalah M kali C kali delta T. Nah, di soal katanya ketika juga digunakan energi dengan tegangan sebesar 110 volt, di sini juga diharapkan air juga mendidih. Artinya, besar kalor yang ada pada Q1 ini juga sama dengan kalor yang ada juga pada Q2. Artinya ini bisa kita cor ini jadinya. Dan juga bagian yang ini. Atau nanti ini menjadi energi yang kedua sama dengan energi yang pertama jadinya. Nah, mencari energi yang kedua ini kita gunakan rumus ini. Ini menjadi V2 kuadrat per R. Maaf, ini kita gunakan rumus ini ya. Karena ini kan energi, ini kan daya ya. Kali dengan T2 sama dengan. Kalau yang ini kita langsung aja ke rumus seperti ini. Berarti kan energi sama dengan daya dikali dengan waktu, berarti ini menjadi P1 dikali dengan T1. Nah, tegangan kedua itu besarnya adalah 110. Nah, kita masukkan dia ke sini. Ini menjadi 110 kuadrat dibagi dengan nilai R-nya. R-nya adalah 220 kuadrat dibagi dengan 1000. Nah, dikalikan dengan T kuadrat sama dengan daya di sini adalah 1000. Dan waktunya adalah 15 menit. Nah, kita bagikan ini. Bentuk yang ini dia sama dengan 110 kuadrat dikali dengan. Yang ini dia sama dengan 2 kali 110. Karena dia kuadrat kan nanti menjadi 4 dikali dengan 110 kuadrat. Atau nanti ini menjadi 1000 dibagi dengan 4 dikali dengan 110 kuadrat. Dikali dengan T2 ini sama dengan 15.000. Nah, kemudian ini kita coret nilai yang ini.
Maka nanti ini menjadi 250 T2 sama dengan 15.000. Atau nanti ini kita dapatkan menjadi T2 sama dengan 15.000 dibagikan dengan 250. Ini akan sama dengan 60 menit. Nah, berarti di sini pilihan jawabannya adalah bagian D. Nah, inilah cara mengerjakan soal nomor 9. Soal nomor 10, tidak semua kalor yang masuk ke dalam suatu sistem dipergunakan untuk melakukan kerja, sebab mesin Carnot merupakan mesin yang dalam satu siklus menggunakan 2 proses adiabatis dan 2 proses isotermis. Nah, di sini untuk pernyataannya udah benar karena kalor diubah menjadi usaha dan perubahan energi dalam. Dan alasannya sudah benar, hanya saja alasan tidak menjelaskan tentang pernyataannya. Maka jawabannya di sini adalah bagian B. Soal nomor 11, usaha yang dilakukan suatu benda yang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain bergantung pada gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Sebab besar usaha yang dilakukan suatu benda yang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain sama dengan perubahan energi kinetik benda tersebut. Nah, di sini pernyataan salah karena usaha dipengaruhi oleh gaya dan perpindahan. Sedangkan alasannya sudah benar karena usaha sama juga dengan perubahan energi kinetik. Dengan catatan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Nah, berarti untuk soal nomor 11 jawabannya adalah bagian D. Soal nomor 12, ketika elektron bergerak memasuki daerah medan listrik, lintasannya berbentuk lingkaran sebab medan listrik melakukan gaya Coulomb pada elektron sehingga kecepatannya berubah. Nah, jadi untuk soal nomor 12 ini pernyataannya salah karena ketika elektron memasuki daerah medan listrik, maka lintasan akan dibelokkan ke arah positif dan menjauhi arah negatif, bukan bergerak secara melingkar. Nah, berarti pernyataannya salah. Sedangkan kalau alasannya sudah benar, maka jawaban untuk nomor 12 ini adalah bagian D. Soal nomor 13, suatu kisi difaksi yang memiliki 500 celah per cm dapat digunakan sebagai peralatan inframerah spektroskopik karena kisi ini 1. Mempunyai jarak antara celah 2 × 10⁻⁻⁵ meter. 2. Besar sudut difraksi yang terjadi bergantung pada panjang gelombang sinar yang datang. 3. Dapat mendispersikan warna. 4. Dapat mempolarisasikan gelombang. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Seperti pada pembahasan berikut ini. Soal nomor 13. Nah, jadi di soal 13 ini diketahui ada suatu kisi di mana dia di sini memiliki banyak celah. Ini sebanyak 500 celah per sentimeter. Nah, di sini kita masuk ke suatu pernyataan di mana pernyataan yang pertama di sini katanya bahwa jarak antara celah itu sebesar 2 dikali dengan 10⁻⁻⁵ dalam satuan meter. Oke, kita buktikan ya. Nah, jadi membuktikan ini D itu sama dengan 1 per banyak kisi atau banyak celah. Nah, berarti kita masukkan nilai ini ke dalam persamaan ini, maka nanti ini kita dapatkan menjadi 1 per 500. Atau nanti ini kita dapatkan dia menjadi 2 dikali dengan 10⁻⁻³ cm. Atau ini bisa menjadi 2 dikali dengan 10⁻⁵ meter. Nah, berarti pernyataan yang pertama ini udah benar kalau gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan yang kedua. Nah, katanya di sini bahwa besar sudut difraksi yang terjadi bergantung pada panjang gelombang sinar yang datang. Apakah itu benar? Oke, kita buktikan ya. Nah, di mana kalau dia kisi difraksi, rumus yang kita gunakan adalah D sin theta sama dengan N dikali dengan lambda. Berarti kalau kita mencari sin theta di sini, rumusnya adalah N kali lambda dibagi dengan D, di mana N ini merupakan order. Sedangkan lambda ini merupakan panjang gelombang dan D itu adalah lebar celah. Nah, berarti lambda ini mempengaruhi sudut ini ya, karena ada pada rumusnya. Berarti
pernyataan untuk yang kedua ini berarti benar. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan yang ketiga. Nah, katanya di sini untuk yang ketiga ini bahwa dapat mendispersikan warna. Iya, kalau kisi bisa mengalami dispersi, maka pernyataan yang ketiga ini benar ya. Nah, yang keempat ini salah ya. Katanya itu adalah dapat mempolarisasi gelombang, itu salah. Nah, berarti di sini kunci jawabannya adalah bagian A. Inilah cara mengerjakan soal ini. Soal nomor 14, sebuah benda bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Benda tiba-tiba diberi gaya sebesar 60 Newton yang arahnya melawan gerak benda, sehingga kecepatan benda menjadi 7 meter per sekon searah gaya yang bekerja. Manakah pernyataan yang benar? Pertama, momentum benda tidak kekal. Kedua, gaya bekerja selama 0,4 detik. Ketiga, impuls pada benda sebesar 24 kg per meter per sekon. 4. Jika gayanya 16 Newton searah gerak benda mula-mula dan selama waktu yang sama, kecepatan benda menjadi 27 meter per sekon searah gerak benda semula. Nah, pernyataan yang benar kita akan membahas pada pembahasan yang berikut ini. Soal nomor 14. Nah, jadi pada soal nomor 14 ini, nah di sini diketahui bahwa ada suatu benda di sini memiliki massa sebesar 2 kg. Nah, di mana massa benda yang sebesar ini dia bergerak, kita anggaplah dia misalkan sebelah kanan dulu yang pertama kali ya, di mana kecepatan di sini adalah sebesar 5 meter per sekon. Kita anggap ini sebagai ke arah kanan karena pada soal belum dijelaskan. Nah, oke. Kemudian dia di sini diberi gaya di mana arahnya berlawanan. Berarti kalau seandainya dia tadi bergerak ke kanan, maka arah gaya ini adalah ke kiri. Nah, kemudian setelah diberi gaya ini, maka nanti kecepatan benda ini menjadi minus 7 meter per sekon. Nah, kenapa ini kita buat minus? Karena arahnya adalah ke kiri ya. Nah, yang ditanya di sini adalah kita masuk ke pernyataannya. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan yang pertama. Di sini katanya bahwa momentum benda pada peristiwa itu tidak kekal. Nah, itu pernyataan yang benar ya. Nah, kenapa benar? Karena momentum itu terjadi ketika ada dua buah benda yang bertumbukan, maka akan terjadi hukum bakal momentum. Nah, pada soal ini cuma satu benda yang bergerak. Nah, kemudian kita masuk ke pernyataan yang kedua. Katanya di sini bahwa gaya bekerja selama 0,4 detik. Nah, berarti di sini ketika diberi gaya ini waktunya berapa gitu? Berarti kita di sini mencari delta T katanya sebesar 0,4 detik. Nah, bagaimana cara kita mengerjakan ini? Nah, kita di sini menggunakan hubungan antara impuls dan momentum. Nah, di mana di sini hubungan mereka adalah bahwa gaya impuls yang diberikan pada suatu benda itu sama dengan gaya dikali dengan perubahan waktu atau sama nanti dengan massa dikali dengan kecepatannya. Nah, jadi rumus inilah yang kita gunakan untuk mengerjakan pada pernyataan yang kedua ini. Nah, jadi kita pakai aja rumus yang ini. Nah, ini nanti menjadi gaya tadi adalah ke kiri, berarti bertanda minus ya. Ini nanti menjadi minus 60 dikali delta T sama dengan massanya adalah 2 kg. Delta V ini adalah selisih kecepatan, berarti V2 kurang V1, berarti tadi V2 adalah minus 7 dikurangkan dengan 5. Atau nanti ini kita dapatkan menjadi minus 60 kali delta T sama dengan 2 dikali dengan minus 12. Atau nanti ini bisa kita dapatkan menjadi, pindahkan ini ke sebelah kanan ya. Maka nanti di sini kita dapatkan menjadi delta T sama dengan minus 24 dibagi dengan minus 60.
Nah, kalau nanti ini dibagi, jawabannya adalah 0,4 sekon. Maka pernyataan yang kedua ini benar. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan yang ketiga. Katanya di sini, besar impulsnya sama dengan 24 kg meter per sekon. Nah, untuk mencari ini kita bisa menggunakan rumus yang hubungan antara ini dengan ini atau ini dengan ini. Nah, kita pilih aja yang ini. I sama dengan gaya dikali dengan perubahan waktu. Di mana tadi gayanya adalah minus 60 dikali dengan waktunya. Nah, di sini waktunya adalah 0,4. Nah, 60 dikali 0,4 itu sama dengan minus 24 kg meter per sekon. Maka pernyataan yang ketiga juga benar. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan yang keempat. Nah, di pernyataan yang keempat ini soal ada beberapa yang diubah, di mana gaya yang diberikan di sini diganti menjadi 16 Newton, tapi arahnya ini searah, berarti dia searah ke kanan. Nah, jadi di sini ketika dia ke kanan, maka kecepatan yang dipakai masih sama seperti yang sebelumnya, di mana V1 di sini sebesar 5 meter per sekon. Ini juga masih ke arah kanan ya. Nah, katanya pada soal ini dengan memberikan arah yang sama ini dan juga menggunakan waktu yang seperti ini juga, katanya di sini kecepatan V2 itu akan sama dengan 27 meter per sekon dan arahnya searah, yaitu ke kanan. Nah, inilah kita buktikan apakah pernyataan ini benar atau salah. Nah, kita jawab ya. Nah, cara menjawabnya kita gunakan rumus ini aja. F dikali delta T sama dengan M dikali dengan delta V. Nah, kita di sini mencari delta V. Pertama dulu kita masukkan besar yang diikuti pada soal ya. F itu 16. Delta T itu 0,4 dan M-nya adalah 2 dikali dengan delta V. Atau nanti ini kita dapatkan dia menjadi 16 kali 0,4 ini sama dengan 6,4 sama dengan 2 kali delta V atau 3,2, dan ini adalah V2 kurang V1 ya. Berarti di sini V2, V1-nya adalah 5. Maka nanti ini kita dapatkan V2 adalah 8,2 meter per sekon dan arahnya adalah ke kanan. Nah, jadi jawaban ini tidak sesuai dengan yang dikatakan pada pernyataan ini. Maka pernyataan untuk nomor 4 ini salah. Nah, berarti yang benar itu cuman pernyataan yang pertama, 2 dan 3. Berarti di sini pilihan jawabannya adalah bagian A. Nah, inilah cara mengerjakan soal nomor 14. Soal nomor 15, suatu trafo ideal dengan daya 500 watt menggunakan 2 buah selenoida dan batang besi sebagai inti magnet. Selenoida pertama mempunyai 25 lilitan dan selenoida kedua mempunyai 2500 lilitan. Jika selenoida pertama diberi tegangan listrik bola-balik 220 volt, pada selenoida kedua yang terjadi apa gitu ya? Nah, jadi yang pertama di sini adalah terjadi tegangan listrik induksi sebesar 22.000 volt. Yang kedua, terjadi arus listrik sebesar 2,27 ampere. Yang ketiga, terjadi arus listrik induksi maksimum sebesar 22,7 miliampere. Yang keempat, tidak terjadi apa-apa. Nah, bagaimana cara menjelaskannya seperti pada pembahasan berikut ini. Soal nomor 15. Nah, di soal ini diketahui bahwa dayanya ini sebesar 500 watt. Nah, kemudian di sini banyak lilitan pada lilitan pertama ini sebesar 25 lilitan. Sedangkan pada lilitan yang kedua banyaknya di sini adalah 250 lilitan. 2500 ini lilitan ya. Lilitan sini. Dan kemudian tegangan yang diberikan di yang pertama ini sebesar 220 volt. Nah, yang ditanya di sini adalah kita masuk ke pernyataannya, di mana pada pernyataan yang pertama di sini katanya di sini adalah tegangan di V2 ini sama dengan 22.000 volt.
Nah, ini kita buktikan. Nah, jadi untuk mengerjakan ini, kita di sini masuk ke rumus mencari trafo ideal. Nah, di mana trafo ideal ini rumusnya adalah V1 per V2 sama dengan N1 per N2, atau bisa juga nanti dibuat menjadi arus yang 2 per arus yang pertama. Nah, jadi rumus ini yang kita gunakan untuk mengerjakan soal kita ini. Nah, jadi karena kita mencari tegangan yang kedua, kita cukup menggunakan V1 per V2 dengan N1 per N2. Maka nanti ini menjadi 220 dibagi dengan V2 sama dengan 25 dibagi dengan 2500, atau nanti ini kita dapatkan tegangan V2 itu adalah 22.000. Maka pernyataan yang pertama berarti ini benar kalau gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan yang kedua, di mana pada pernyataan yang kedua ini katanya arus induksi, berarti yang masuk ke I2, katanya di sini besarnya adalah 2,27 ampere. Oke, kita buktikan ya. Nah, jadi yang buktikan itu pertama dulu kita mencari arus pada I1 dengan cara P1 sama dengan I1 kali V1. Maka nanti ini rumus mencari I1 adalah P1 dibagi dengan V1. Nah, nanti ini menjadi I1 sama dengan P-nya di sini besarnya adalah 500 dibagi dengan 220, ini sama dengan 2,27 ampere. Nah, kemudian kita di sini mencari arus 2, kita menggunakan hubungan antara lilitan dengan arusnya. Maka nanti ini menjadi N1 per N2 sama dengan I2 per I1. Nah, N1-nya banyaknya adalah 25, sedangkan N2 itu adalah 2500. Sama dengan I2. I1-nya di sini adalah 2,27, atau nanti ini kita dapatkan ini menjadi arus I2 sama dengan 0,0227 ampere, atau ini sama dia dengan 22,7 miliampere. Maka pernyataan yang kedua ini salah. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan yang ketiga. Katanya di sini arus I2 sama dengan 22,7 miliampere. Nah, tadi udah kita dapat ini kan sebesar ini ya. Maka pernyataan ini benar kalau gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan yang keempat. Katanya di sini bahwa tidak terjadi apa-apa. Salah. Nah, kenapa ini salah? Karena pada trafo ini yang dihubungkan adalah rangkaian arus bola-balik, berarti ada perubahan flux. Kalau seandainya ini rangkai atau ini disambungkan adalah arus DC, maka tidak terjadi perubahan apa-apa pada trafo itu. Nah, jadi pernyataan yang keempat salah karena inilah merupakan arus AC. Nah, jadi pilihan jawaban yang benar itu cuman 1, 2, dan 3. Nah, jadi pilihan jawabannya ini adalah bagian A. Nah, jadi ini cara mengerjakan soal nomor 15.